Kenzo menuntun pria dewasa itu menuju sofa. Ayah, kalau ayah mau Kean maafin, ayah jangan dipaksa tapi dibujuk ayah, ujar Kenzo sambil duduk di samping pria itu. Kenzo menoleh. Tadi juga ayah lagi bujuk Kean, tapi ayah bujuknya udah mirip maksa dengan cara halus. Sanggah Kenzo. Barah membuang nafas panjang. Lalu ayah harus apa, Ken? Ayah tenang aja, nanti aku bantu ayah buat baikan sama Kean, saut Kenzo sambil menepuk pelan punggung sang ayah beberapa kali untuk menenangkan. Barah terkekeh melihat tingkah sang anak yang seperti orang dewasa itu, kemudian memeluknya. Ken masih kecil, harusnya lagi seneng-senengnya main sama teman-teman, tapi aku lebih suka main sama komputer, ayah. Barah mengurai pelukan, lalu menatap putranya. Memangnya apa yang Ken lakukan sama komputer selain menggambar? Bukan apa-apa, ayah, cengir Kenzo. Barah memicing curiga. Ken gak ngelakuin hal aneh-aneh kan? Enggak, ayah, aku cuma main game kok, sahut Kenzo. Selamat siang. Pasangan ayah dan anak kompak menoleh saat mendengar suara seseorang menyapa sambil membuka pintu. Ya ampun, Ken, pekik wanita itu seraya melangkah cepat ke arah di mana Kenzo dan Bara berada, meletakkan sekeranjang buah-buahan di atas meja. Ken, kenapa bisa begini, sayang? Ia menyentuh wajah Kenzo yang terdapat beberapa luka. Au, sakit tante, protes Kenzo sambil menepis tangan wanita itu. Maaf tante, nggak sengaja, Ken. Intan, kamu ngapain ada di sini? Barah cukup terkejut melihat gadis itu ada di sana. Aku mau jenguk Kenzo, jawab Intan. Tahu dari mana Kenzo ada di sini? Gadis itu berpikir sejenak. Kemarin aku nggak sengaja lewat sekolahnya Ken dan di sana lagi rame. Pas aku tanya ada kecelakaan dan ternyata Ken dan katanya dibawa ke sini. Tapi aku baru sempat ke sini sekarang. Barah hanya mengangguk. Ia sempat mengira bahwa yang memberitahu Intan adalah ibunya. Ken, gimana keadaannya sekarang? Tanya Intan. Alhamdulillah baik. Ini tante bawain buah-buahan buat Ken. Intan menggeser keranjang buah yang dibawanya tadi. Makasih tante, tanggap Kenzo, kemudian bangkit berdiri dari posisi duduknya. Ayah, aku mau istirahat, pamitnya. Barah mengangguk. Ayo. Ia menuntun putranya menuju tempat tidur, menyelimuti tubuh sang anak yang sudah berbaring di atas ranjang, kemudian mengecup keningnya. Barah kemudian mendaratkan diri di kursi yang ada di samping ranjang. Malas jika harus duduk bersama Intan, tetapi sayangnya gadis itu yang menghampiri, padahal ia sengaja menghindar. Itu temannya Ken kan? Tanya Intan saat melihat Keandra. Iya, Bara menjawab singkat. Kecelakaan juga? Iya. Oh. Sementara itu Anissa berjalan tergesa-gesa dengan membawa beberapa kantong kresek berisi makanan untuk kedua anaknya dan juga untuk suami. Tadi pagi Keandra mengeluh bahwa makanan rumah sakit tidak enak dan hampir tidak mau sarapan jika tidak dibujuk. Karena itu ia membelikan makanan untuk makan siang. Anissa membuka pintu ruangan dan terkejut ketika melihat Intan sedang berdiri di samping suaminya, tetapi kemudian memilih abai, meletakkan makanan yang ia bawa di atas meja sofa yang ada di dekat ranjang putrinya, kemudian duduk di sana tanpa peduli pada suami dan wanita itu. Bara pun tak kalah terkejut saat melihat istrinya masuk. Ia tidak mau wanita itu salah paham dengan kehadiran Intan di sana. Bar, aku kupasin buah buat kamu ya, bertawar Intan membuat Barah yang sudah hendak bicara pada istrinya urung. Gak usah, bukannya buat itu juga kamu bawa buat Ken. Ini banyak Barah, aku sengaja beli
buat kamu juga, tunggu, aku kupasin buat kamu. Intan tetap bersikukuh dengan tawarannya meski Bara pun tidak mengiyakan. Gadis itu melirik sesaat ke arah Anissa yang sedang duduk di sofa lain sambil bermain ponsel, tersenyum menyeringai kemudian. Meski terlihat acuh dan sibuk bermain ponsel, Anissa sebenarnya hanya menggeser layar tidak jelas. Sesekali melirik ke arah Bara dan Intan berada. Aku yakin mereka punya hubungan. Sok-sokan nuduh Kean anak aku dan orang lain, padahal dia sendiri yang punya cewek, dasar gatel. Gerutunya saat dengan ekor mata ia melihat Intan menyuapi suaminya. Iya halo, Anissa menerima panggilan sambil berjalan keluar dari ruangan. Cukup Intan, hardik Bara dengan suara nyaring saat gadis itu terus memaksa untuk menyuapi mulutnya potongan buah. Kenapa? Ini kan buah kesukaan kamu. Intan, tolong mengerti. Kalau kamu mau jenguk Kenzo, silakan. Aku juga nggak akan melarang. Tapi tolong jaga sikap kamu. Jangan seperti ini, apalagi di depan istriku. Memangnya apa aku lakukan? Aku cuma ngupasin buah buat kamu, sahut Intan. Lagi pula kamu pikir istri kamu peduli? Yang aku lihat dia santai aja tuh. Kayaknya dia juga nggak ngerasa keganggu ada aku di sini, acuhnya. Barah membuang nafas kasar. Ia benar-benar dibuat pusing dengan sikap Intan yang tidak mau mengerti posisinya dan masih terus mendekati, padahal sudah berulang kali ia minta untuk menjauh, tetapi gadis itu masih saja keras kepala. Ibu, Bara segera beranjak saat mendengar suara putrinya. Ken, mau apa sayang? Tanyanya. Ibu mana? Ibu. Bara tidak melanjutkan kalimat karena ia tidak tahu kemana istrinya pergi untuk yang kedua kali. Ibu pergi keluar. Ken, mau apa? Aku mau ke kamar mandi, jawab Keandra. Ayo ayah bantu. Barah menawarkan diri. Keandra tidak langsung menjawab, menatap sang ayah untuk beberapa saat. Ayah antar sampai depan kamar mandi. Kean bisa kan ke dalam sendiri? Anak itu akhirnya mau tidak mau harus mengangguk karena desakan panggilan alam yang datang menyapa. Barah mengangkat tubuh putrinya, tak lupa membawa cairan infus, menurunkan sang anak di dalam kamar mandi, lalu menggantung infus di tempatnya. Kalau udah selesai, nanti panggil ayah ya sayang. Setelah mengusap kepala putrinya, Barah pun keluar dan menutup pintu. Intan yang masih ada di sana menatap pria itu dengan penuh selidik. Jadi anak perempuan itu juga anak kamu? Aku kira anak kamu cuma Kenzo. Barah tidak menanggapi, memilih menatap pintu kamar mandi yang jelas lebih menarik untuk ditatap. Barah, kamu dengar gak sih? Protes Intan yang kesal diabaikan terus-menerus oleh pria yang ia suka. Ibu, sebelum Barah sempat menjawab, suara Keandra yang memanggil ibunya sudah lebih dulu terdengar. Barah pun gegas menghampiri. Udah selesai. Keandra hanya mengangguk sebagai jawaban. Tidak ingin banyak bicara dengan ayahnya. Ia bahkan masih tidak mau memanggil pria itu. Karenanya ia tadi memanggil ibunya sebagai kode untuk sang ayah bahwa urusannya di kamar mandi sudah selesai. Makasih, ucap Keandra saat tubuhnya sudah kembali berada di atas ranjang. Barah duduk di tepi tempat tidur. Ayah senang bisa bantu putrinya ayah, ujarnya sambil mengusap kepala Keandra yang hanya diam, tetapi tidak menolak saat ia sentuh. Intan yang kesal karena terus diabaikan menyambar tasnya yang tergeletak di atas sofa, kemudian keluar dari ruangan itu dengan hati dongkol. Saat baru beberapa langkah berjalan, ia tersenyum saat melihat Anissa sedang bicara dengan seorang pria di depan sana. Tangannya mengambil ponsel dan mengabadikan kejadian itu, tetapi dari posisi yang membuat orang salah paham ketika melihat hasilnya.
Kita lihat apa yang akan terjadi setelah foto ini aku kirim ke Bara. Ini posenya cukup bagus. Mereka kelihatan kayak deketan. Diedit dikit kayaknya boleh nih, biar lebih drama gitu, gumam Intan sambil tersenyum puas. Aku jadi gak sabar pengen lihat reaksi Barah kayak apa kalau lihat foto ini. Siapa suruh kamu datang lagi? Harusnya kalau udah ngilang, kamu ngilang aja, gak usah nongol lagi dan merusak semua rencana aku. Apalagi pakai bawa anak segala, sinis Intan sambil menatap punggung Anissa. Kemudian berlalu dari sana tepat saat Anissa berbalik lalu memutus untuk kembali ke ruangan. Ngapain coba aku keluar cuma gara-gara lihat cewek itu sama ayahnya anak-anak? Biarin aja, terserah dia mau dekat sama siapa, gumam Anissa merutuki dirinya sendiri. Ia membuka pintu pelan-pelan, kemudian menyimpulkan kepala. Lebih dulu seraya mengedarkan pandangan, tetapi ia tidak menemukan Intan dan hanya melihat suaminya sedang duduk di ranjang Kendra. Kemana cewek kecantilan itu? Kok nggak kelihatan? Apa dia lagi di kamar mandi atau mungkin udah pulang? Bagus deh kalau dia udah pulang. Anissa menerka-nerka tentang keberadaan Intan. Fokusnya kemudian teralih pada suami dan putrinya. Apa mereka udah baikan? Segampang itu Ken mau baikan? Biasanya dia keras kepala sama kayak bapaknya. Bicara sendiri seraya berdiri beberapa langkah di belakang suaminya. Ken masih belum mau maafin ayah. Pertanyaan dari suami untuk putrinya bisa didengar dengan jelas oleh Anissa. Aku pikir mereka udah baikan. Ken, ayo dong bicara. Ayah harus apa biar Ken mau maafin ayah. Barah kembali bertanya karena putrinya tidak juga mau menjawab. Ken tahu nggak, ayah selalu mencari ibu sejak dia pergi. Tapi ayah nggak tahu kemana kalian menghilang sampai ayah nggak bisa nemuin. Tapi ayah bersyukur setelah sekarang kita udah ketemu lagi, ungkap Barah sengaja bercerita, berharap anak itu menanggapi untuk mencairkan suasana. Namun Kendra sama sekali tidak menanggapi, hanya diam sembari berbaring terlentang dan menatap langit-langit. Meski begitu anak perempuan tersebut tidak lagi menolak ketika sang ayah meraih tangannya. Pun saat pria itu mengecup punggung dan telapak tangan, ia hanya diam. Tidak bisa Kendra pungkiri, ada rasa hangat dan nyaman ketika mendapat perlakuan seperti itu dari pria yang konon adalah ayah kandungnya. Karena itu ia tidak menolak, tetapi untuk merespon pun masih enggan. Ken mau kan? Nanti kalau udah pulang dari rumah sakit, Ken ikut ayah pulang ke rumah ya. Barah bicara lagi. Kali ini kalimatnya berhasil membuat sang anak menoleh. Maksudnya pulang ke rumah siapa? Ke rumah kita. Ayah, ibu, Ken, dan Kenzo tinggal sama-sama, jawab Barah. Anissa membulatkan mata ketika mendengar percakapan anak dan suami. Wah gawat ini, kalau sampai kalian mau, masa aku juga harus ikut? Enggak, aku enggak mau. Buat apa coba dia bawa-bawa aku? Bukannya dia punya cewek? Jangan-jangan nanti aku cuma dijadiin pengasuh anak-anak sama dia, terus dianya sendiri asik-asikan pacaran sama ceweknya. Enggak bisa, enak aja. Gimana? Ken mau kan tinggal sama ayah dan Kenzo? Barah kembali bertanya karena sudah beberapa saat menunggu, tetapi Kendra tidak juga memberikan jawaban.